Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa yaitu di bulan Ramadan. Puasa ini bukan hanya diwajibkan pada umat yang sekarang, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada orang-orang atau umat-umat sebelum kalian, sebelum kita. Umat Nabi Nuh ya diwajibkan puasa. Umatnya Nabi Isa diwajibkan puasa, umatnya Nabi Musa diwajibkan puasa juga. Walaupun dengan durasi atau waktu yang berbeda-beda. Kita diwajibkan puasanya selama 1 bulan, 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Kalau Allah mewajibkan sesuatu pada kita, maka ada tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah kasar nama sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah, maka kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi tekaci lamun aya jelema nyebutkeun sieun ku Allah, tapi karena perintah Allah tara dilaksanakeun, anu dilarang-larang ku Allah malah sok dilaksanakeun. Seperti kalian takut sama orang tua, maka apa yang dilarang orang tua ya harus jauhi, apa yang diperintahkan orang tua harus dilaksanakan. Kalian takut sama macan, berarti jangan mendekatinya gitu. Artinya karena macan itu suka makan
manusia ya jangan didekati. Itu larangannya. Jadi puasa itu tujuannya agar kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa itu. Nah, kalau puasa kelihatan tuh orang itu takwa atau tidaknya kan kelihatan. Apakah dia takwa atau tidak itu kelihatan oleh Allah SWT, bukan oleh manusia. Karena puasa itu ibadah yang sangat privasi. Puasa itu ibadah yang sangat individu. Yang tahu saya puasa atau tidak kan saya dengan Allah SWT. Yang tahu kalian puasa atau tidak ya kalian dengan Allah SWT. Karena saya juga tidak tahu apakah tadi kalian itu waktu duhur wudunya sambil minum atau tidak, kan tidak tahu. Apakah waktu jam 2 tadi itu lagi lapar-laparnya kalian masuk ke warung makan atau tidak gitu. Nah, bisa jadi begitu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu mengharuskan orangnya harus jujur. Jadi orang berpuasa itu harus melatih kejujuran. Jangankan barang yang haram, ya kan? Jangankan makanan yang haram, makanan yang halal saja nggak boleh dimakan waktu bulan puasa itu. Ya, apalagi yang haram. Maka kata Allah bahwa pahala puasa itu Allah yang menentukannya. Kita tidak tahu pahalanya seperti apa, itu Allah yang menentukannya. Para santri sekalian, di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini juga termasuk kepada bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat waktu diturunkannya Al-Quran. Kata Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya bulan Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran. Diperingati turunnya Al-Quran. Masyhurnya di kalangan umat Islam turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, masyhurnya. Sepakati oleh para ulama. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan tidak pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 25 dan sebagainya. Tapi bahwa di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran, sepakat semua. Itu istimewanya bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Ya tentu sebanding dengan maksiat yang kita lakukan itu juga dosanya berlipat-lipat. Jadi kalau pahala ibadahnya dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan. Maka rugi kalau orang masuk pada bulan Ramadan tapi tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah. Malah tetap melakukan maksiat. Kalau maksiatnya dilipat gandakan.
Maka ada apa namanya satu kegiatan yang sangat sepele tapi juga punya pahala atau pahalanya lebih baik daripada daripada dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Contohnya tidur, ya. Tidurnya saja orang berpuasa itu berpahala. Tidurnya. Tapi tentu tidur yang berdasarkan ketentuan. Bukan berarti kalian tidur dari pagi sampai sore, dari habis sahur sampai buka tidur terus itu. Itu juga lebih baik, itu juga dapat pahala tidur itu, tetapi tentu harus sesuai dengan ketentuan. Artinya jangan seharian penuh diisi dengan tidur saja. Kalau lagi habis kegiatan, bisa acara, habis pengajian sangat ngantuk, kemudian ketiduran, nah tidurnya itu berpahala. Di bulan Ramadan itu juga diturunkannya yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu umumnya masyhurnya itu 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Mulai malam 21 sampai malam 30 Ramadan, itu masyhurnya. Tapi sebetulnya Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam-malam awal. Karena itu kita disarankan melaksanakan ibadahnya seluruh malam pada bulan Ramadan supaya tidak ketinggalan Lailatul Qadarnya. Dan kita disarankan supaya jangan meninggalkan salah satu doa di bulan Ramadan, yaitu Allahumma balighni Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu supaya tidak ketinggalan, maka dari malam pertama kita sudah melaksanakan tadi malamnya sampai malam terakhir bulan Ramadan kita laksanakan ibadah. Insya Allah tidak akan ketinggalan. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan ini. Maksudnya jangan pilih-pilih, apalagi kita yang sehari-harinya di sini di pesantren, ya, sehari-harinya tidak kemana-mana. Tidak perlu pilih-pilih. Kalau yang kerja itu di luar, ya, jadi satpam mungkin, ya, mungkin tentara, mungkin polisi yang punya pekerjaan-pekerjaan yang kadang tidak menentu, mungkin bisa pilih-pilih dia. Ngambil tiap malam ganjil ibadahnya atau tahajudnya atau baca Qur'annya. Kalau kita tiap malam mestinya harus tetap ibadah supaya tidak ketinggalan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah pada malam itu, tahajud kayak, baca Quran kayak, baca sholawat kayak, apa saja ibadah yang kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka kita harus melaksanakan. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umatnya Nabi-Nabi sebelum kanjeng Nabi, sebelum kanjeng Nabi Muhammad, mungkin puasanya lebih berat, ya. Jadi kita tidak akan mampu mungkin melaksanakan puasa seperti itu. Ada yang puasanya 40 hari, 40 malam
buka sama sahurnya satu kali saja. Buka maghrib sekaligus sahurnya, berarti 24 jam puasanya. 40 hari lagi seperti itu. Ada yang puasanya bukan 40 hari, 6 bulan puasanya. Berat. Umatnya Nabi Muhammad diberikan keringanan puasanya hanya 1 bulan, gitu kan? Tapi di dalamnya diberikan keistimewaan, yaitu adanya Lailatul Qadar. Maka kita harus semangat untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Para santri sekalian, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu di bulan Ramadan ini sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka kata Allah, berdoalah kalian itu. Kamu berdoa maka aku akan kabulkan doa-doamu. Ini janji Allah di dalam Al-Quran sudah jelas. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat pas, yang sangat tepat untuk kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Maka tiap malam jangan berhenti untuk berdoa selama bulan Ramadan ini. Karena Allah sedang dekat-dekatnya dengan kita, sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Ya tentu bukan hanya puasa wajib seperti Ramadan ini. Ketika kita punya hajat, punya keinginan, di luar bulan Ramadan kita punya keinginan, maka barengi dengan puasa. Kalau sambil puasa, maka Allah sedekat dengan kita, maka doanya akan gampang dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang gampang dikabulkan adalah doa yang dibarengi dengan puasa. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang pahala ibadah dilipat-lipat gandakan. Para ulama membagi bulan Ramadan itu ke dalam 3 fase. Fase yang pertama disebut dengan puasa jasmani. Apa? Puasa jasmani, puasa fisik. Puasa itu kan artinya apa? Menahan diri. Puasa itu kan menahan diri. Menahan diri dari makan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa jasmani itu adalah puasa tadi menahan makan minum. Nah, kita kan sudah mulai itu sekarang nih nahan makan minum ya. Ini namanya puasa jasmani. Dari pagi dari imsak tadi sampai saat ini kita masih menahan makan dan minum. Berarti kita ini sedang puasa jasmani. Kata para ahli gizi, para ahli biologi, penyesuaian jasmani kita, fisik kita dalam proses ini itu kurang lebih 10 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-10 ini masih dalam proses penyesuaian tubuh kita ini dalam proses puasa jasmaninya. Artinya kita ini belum biasa karena memindahkan waktu makan sarapan pagi ke jam 3 atau jam 4. Memindahkan waktu makan siang dan makan sore ke maghrib. Ini kan perlu penyesuaian. Maka banyak orang yang belum bisa menyesuaikan diri. Ya, selama 10 hari ini, ya, sampai tanggal 10 kalian akan menyesuaikan dulu badan itu. Maka akan terasa lemas kan ya, pusing gitu. Terus pokoknya badan itu kayaknya nggak enak gitu. Selama penyesuaian ini. Insya Allah kalau nanti sudah 10 hari,
badan kita itu akan terasa enak. Bahkan mungkin di antara kita, di antara kalian nanti akan merasa, nggak sahur juga nggak apa-apa gitu. Malah sahur itu nggak enak. Itu artinya badannya sudah bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau 10 malam ini, 10 hari pertama ini masih tetap semangat sahurnya gitu. Karena badannya masih belum menyesuaikan diri. Kalau jam segini, sebentar lagi berapa menit lagi? 2 menit atau 3 menit ini mau buka ini kan, perasaan gitu ini sudah, pokoknya sudah bayangannya kok tajilnya apa, minumnya apa dan sebagainya kan gitu. Ya. Ini udah dibagi belum? Tajilnya mana? Nah, sambil dibagi aja. Nah, ini namanya puasa jasmani ya. 10 hari kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20, kita masuk pada fase disebut dengan puasa nafsani. Walaupun sebetulnya dari awal harusnya sudah masuk juga puasa nafsani. Apa puasa nafsani itu? Yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Yaitu hawa nafsu itu ya bebarian ngambek gitu kan. Sok ngomongkeun batur gitu. Andai panasan gitu ya. Ningali batur ganti kopiah, hayang ganti kopiah gitu. Itu panasan. Atau ningali batur belanja buat buka puasa, belinya ayam chicken, kita pingin kayak gitu. Itu nafsu itu. Sedikit-sedikit marah gitu. Itu puasa harusnya sampai ke situ puasanya, puasa nafsani namanya. Menahan diri dari hal-hal yang jelek. La yashar qaumum min qaum, tidak boleh saling menghina. Amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkan dari buruk sangka kepada orang lain gitu. Dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menahan itu berarti kita sudah masuk pada puasa nafsani. Sebetulnya dari awal ini, dari hari ini harusnya sudah melaksanakan puasa nafsani. Jadi puasa jasmani, puasa nafsani harus sudah dilaksanakan. Dan fase yang ketiga itu disebut dengan puasa rohani. Puasa rohani itu adalah puasa yang ya sudah tidak terasa lagi yang namanya tidak makan minum, ya, tidak menjadi beban. Menahan dari hawa nafsu sudah tidak jadi beban. Maka yang kita inginkan dalam fase ketiga itu adalah kita melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang seperti ini itunya akan nanti masuk pada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kita ini tidak akan mungkin masuk pada tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar kalau kita puasa jasmaninya enggak benar, puasa nafsaninya enggak benar. Puasa jasmaninya loba ngabohong misalnya teh. Ya kan? Tadi teh waktu wudu nyeruput ya. Bari ketemu lumayan. Masukkan sedikit. Nah, ini ngebohong gitu. Berarti tidak bisa itu puasa jasmaninya kan gitu. Kalau otomatis orang begini tidak akan dapat Lailatul Qadar. Puasa jasmaninya benar, tapi puasa nafsaninya enggak benar. Gampang marah, mengejek orang lain, panasan, gitu kan, panas baran. Ini juga sama. Pada akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi yang dua ini kita laksanakan dulu, baru kemudian masuk kepada puasa rohani itu, memperbanyak ibadah, maka kemudian kita akan dapat Lailatul Qadar. Makanya dari tadi malam itu kita sudah mulai ya. Jadi kita puasa jasmaninya harus dapat, puasa nafsaninya harus dapat. Ini dalam rangka mengurangi kumpul-kumpul seperti ini, kalau ini ikut pengajian seperti ini, dalam rangka mengurangi agar tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal masalah hawa nafsu itu. Insya Allah kita akan sampai nanti pada penghujung bulan Ramadan, ya, kita berdoa Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Dan jangan lupa ibadahnya ya, baca Qur'annya usahakan minimal 1 kali khatam, 1 bulan ini minimal 1 kali khatam. Syukur-syukur lebih daripada itu, dibaca aja. Udah masuk? Udah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita pada hari ini dan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.